Sistem ekonomi liberalisme. Perkenalkan, nama saya Angelina C. Stanggang, Cinderella Simarmata, Rosalinda Sihaloho, Parto Simanihuruk, Batara Sipayung. Adalah salah satu bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan setinggi-tingginya kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan untung yang sangat besar. Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu ekonomi klasik seperti Adam Smith atau Franz Pisiocrates. Sistem ekonomi tersebut mempunyai kaitannya dengan kebebasan atau proses alami yang dipahami oleh sementara tokoh-tokoh ekonomi sebagai ekonomi liberal. Dalam memahami adanya kelemahan pada sistem ekonomi liberalisme tersebut, sejumlah ekonom yang dipimpin oleh Rostock atau Eugen di Jerman pada bulan September tahun 1932 mengusulkan untuk melakukan perbaikan pada sistem ekonomi dunia, yaitu dengan meningkatkan peran negara untuk mengusulkan untuk melakukan perbaikan pada sistem ekonomi dunia, yaitu dengan meningkatkan peran negara untuk membuat kebijakan ekonomi. Namun, pasca perekonomian dunia menurun ke dalam jurang besar depresi pada tahun 1930, tingkat kepercayaan atas sistem ekonomi liberalisme itu menurun tajam. Dalam proses perkembangannya, gagasan tersebut lantas dibawa ke Amerika oleh Ropke dan Simon ke Universitas Chicago untuk bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, hingga institusi pendidikan tersebut dikenal dengan sebutan Chicago School. Akhirnya Chicago School mampu melengkapi konsep ekonomi neoliberal menjadi konsep sistem ekonomi yang diklaim mampu mengatasi dan menekan tingkat depresi pada suatu negara. Namun, paham neoliberal kala itu ternyata kalah dengan tren konsep negara kesejahteraan yang diusung oleh John Maynard Keynes. 1. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mempunyai alat produksi dan bebas dalam melakukan aktivitas perekonomian. 2. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk bisa berusaha dan bersaing dengan sesama pelaku ekonomi lainnya. 3. Campur tangan pihak pemerintah dalam sistem ekonomi liberalis sangat terbatas, namun tidak menutup kemungkinan adanya intervensi demi menutup celah monopoli. 4. Setiap harga barang yang ada di pasar sudah ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan secara bebas. 5. Setiap aktivitas produksi dilakukan demi mendapatkan keuntungan dan pelaku ekonomi bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sistem liberal. Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihannya yaitu setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Yang kedua, individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri. Yang ketiga, adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dalam berkembang. Yang keempat, produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan manusia. Yang selanjutnya yaitu kekurangan sistem liberal. Yang pertama, muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua, mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat. Yang ketiga, kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah. Yang keempat, sulit terjadi pembenahan. 4. Tujuan sistem ekonomi neoliberalisme. Tujuan utama dari adanya gagasan sistem ekonomi neoliberalisme ada 3. Pertama, mengembangkan kebersamaan setiap orang untuk bisa bersaing secara bebas dan sempurna di pasar. Kedua, kepemimpinan pribadi di atas setiap faktor produksi akan diakui. Ketiga, penetapan dan pembentukan suatu harga di pasar bukanlah suatu hal yang alami, namun hasil dari penertiban yang sudah dilakukan oleh negara dengan dikeluarkannya undang-undang. Dan liberalisme ini
ditetapkan untuk bisa melakukan 4 hal. Yang pertama, melakukan kebijakan anggaran yang ketat seperti penghapusan harga subsidi. Kedua, liberalisme dalam sektor keuangan negara. Ketiga, liberalisme dalam sistem perdagangan. Terakhir, melakukan privatisasi BUMN. Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 34. Secara umum, sistem ekonomi liberalis berkaitan dengan adanya tekanan politik multilateral melalui kartel, pengelolaan sistem perdagangan seperti Bank Dunia. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya wewenang pemerintah hingga titik terendah. Sistem ekonomi ini akan menghasilkan tekanan intervensi pemerintah dan juga mampu meningkatkan kekuatan perkembangan ekonomi. Namun, sistem ekonomi liberalis ini berbanding terbalik dengan sistem ekonomi sosialis, proteksionis, serta environmentalis. Sistem ekonomi ini secara domestik tidak langsung bertolak belakang dengan prinsip ekonomi proteksionis, namun terkadang memang dijadikan sebagai suatu alat tawar dalam membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Sistem ekonomi liberal ini seringkali menjadi hambatan untuk perdagangan yang adil dan gerakan lain yang mendukung hak buruh serta keadilan sosial yang sudah seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam suatu negara. Sistem ekonomi liberalis juga akan semakin meningkatkan kemiskinan karena sistem ekonomi ini lebih fokus mementingkan hak pemodal kapitalis atau investor, sehingga memungkinkan mereka pada posisi sentral yang sangat substansial. Di sisi lain, posisi rakyat akan ditempatkan pada posisi yang di pinggiran atau marginal residual, sehingga sistem ekonomi liberalis jelas akan mengusir rakyat miskin. Pembangunan rakyat akan menjadi tidak imbang dengan pembangunan ekonomi. Rakyat atau kalangan atas, kelas bawah akan selalu menjadi budak di dalam negaranya sendiri. Propaganda yang dilakukan oleh Thatcher dan Reagan telah mencapai momentumnya. Beberapa negara seperti Jerman, Prancis, dan pimpinan negara lain banyak menerapkan sistem ekonomi liberalis. Peraturan sistem ekonomi yang telah diciptakan oleh Thatcher dan Reagan pun semakin nyata dengan adanya peraturan yang berhubungan dengan pasar global, seperti liberalisasi dan privatisasi. Washington Konsensus yang memiliki peran besar terhadap kebijakan ekonomi yang telah dibuat oleh International Monetary Fund atau IMF dan World Bank, serta adanya pengutamaan dalam aspek materialistik. Untuk Indonesia sendiri, proses pelaksanaan berbagai agenda sistem ekonomi liberalis ini berlangsung secara masif pasca adanya badai krisis moneter di tahun 1997 sampai 1998. Beberapa kebijakan ekonomi yang ada pada pemerintahan saat ini juga tampaknya masih cenderung mengikuti paham sistem ekonomi liberalis. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, seperti diwajibkannya PT Pertamina untuk bisa bersaing dengan perusahaan minyak asing dengan standar harga yang tinggi. Sekian dan terima kasih.